Dan mungkin langsung aku bertanya sama Mas Atta kali ya, selaku konten kreator yang sudah terbukti nih kesuksesannya di era digital ini ya. Nah, kira-kira dari sisi konten kreator, sisi apa sih yang bisa diangkat untuk para santri ini untuk bikin konten berkarya dalam dunia digital yang menarik gitu. Mungkin bisa share juga tips-tipsnya buat teman-teman santri yang ada di sini mungkin. Ya, kalau yang aku lihat sih peluang di kalau sisi apa yang bisa diangkat banyak dari santri ini. Kan keseruan jadi seorang santri itu banyak ya, dari kebiasaan sehari-harinya, dari apa yang dipelajari dan lain-lain gitu. Bahkan banyak juga orang mau tahu kan di dalam itu ngapain aja. Kalau aku sih terpikir kalau misalnya anak santri itu bisa bikin kayak video pendek, serial 1 menit yang bisa diupload di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu akan mewarnai banget ya industri sosial media, industri digital sekarang gitu. Karena kalau misalnya yang masuk ke FYP ataupun trending itu belum banyak konten-konten dari santri, mungkin kita semua juga belum banyak belajar gitu. Jadi banyak hal dari algoritma, misalnya adik-adik semua bisa melihat gitu kan. Daripada misalnya gosip tentang warga orang atau apa, lebih baik isinya tahu video anak-anak santri yang bisa menghibur juga, yang ada bumbu komedinya, tapi tetap syarat ilmu gitu yang dipelajari dari intisari dari Al-Quran dan hadis. Oke, langsung dikasih tips dari seorang Halilintar. Boleh minta tepuk tangannya? Oke. Sekarang saya mau ke Habib Hussein. Kita banyak melahirkan pendakwah digital yang sangat menginspirasi dan memberikan nuansa baru di dunia digital. Agar dunia digital ini tidak hanya berisi hal-hal yang inspiratif, tapi juga berisi hal-hal yang bersifat keilmuan yang bisa berorientasi kepada keberkahan. Karena keilmuan para santri ini kan keilmuan yang sangat khas ya, yang di luar sana tidak banyak mengetahui, apalagi kehidupan santri itu kan tertutup di dalam pesantren. Karena itu penting ini kemudian dibawa keluar agar Indonesia secara umum itu menjadi pesantren. Jadi pesantren itu tidak lagi dalam bentuk ruangan seperti Darun Najah, tapi Indonesia secara umum terpesantrenkan melalui dakwah santri-santri digital ini. Dan itu sudah sangat masif kita melihat sehingga kita lihat di media sosial sekarang itu FYP di TikTok misalnya atau di Instagram atau di YouTube, itu yang trending bukan hanya konten-konten yang inspiratif, tapi juga konten-konten keagamaan, konten dakwah itu juga mendapatkan perhatian yang besar. Apalagi sekarang banyak orang yang di era media sosial, di era digital ini semakin haus pada ilmu agama. Mereka menganggap bahwa ternyata menjadi santri itu keren. Wakil presiden kita adalah seorang santri. Kemudian sekarang memiliki hari santri dan kemudian lahirlah konten kreator dakwah seperti Syakir dan lain. Dan mungkin langsung aku bertanya sama Atta kali ya, selaku konten kreator yang sudah terbukti nih kesuksesannya di era digital ini ya. Nah, kira-kira dari sisi konten kreator, sisi apa sih yang bisa diangkat untuk para santri ini untuk bikin konten berkarya dalam dunia digital yang menarik gitu. Mungkin bisa share juga tips-tipsnya buat teman-teman santri yang ada di sini mungkin. Ya, kalau yang aku lihat sih peluang di kalau sisi apa yang bisa diangkat banyak dari santri ini. Kan keseruan jadi seorang santri itu banyak ya, dari kebiasaan sehari-harinya, dari apa yang dipelajari dan lain-lain gitu. Bahkan banyak juga orang mau tahu kan di dalam itu ngapain aja. Kalau aku sih terpikir kalau misalnya anak santri itu bisa bikin kayak video pendek, serial 1 menit yang bisa diupload di Instagram, di TikTok,
di YouTube, itu akan mewarnai banget ya industri sosial media, industri digital sekarang gitu. Karena kalau misalnya yang masuk ke FYP ataupun trending itu belum banyak konten-konten dari santri, mungkin kita semua juga belum banyak belajar gitu. Jadi banyak hal dari algoritma, misalnya adik-adik semua bisa melihat gitu kan. Daripada misalnya gosip-gosip tentang warga orang atau apa, lebih baik tahu video anak-anak santri yang bisa menghibur juga, yang ada bumbu komedinya, tapi tetap syarat akan ilmu gitu yang dipelajari dari intisari dari Al-Quran dan hadis. Oke, langsung dikasih tips dari seorang Lintar. Boleh minta tepuk tangannya? Oke. Sekarang saya mau ke Habib Hussein. Kita banyak melahirkan pendakwah digital yang sangat inspirasi dan memberikan nuansa baru di dunia digital. Agar dunia digital ini tidak hanya berisi hal-hal yang inspiratif, tapi juga berisi hal-hal yang bersifat keilmuan yang bisa berorientasi kepada keberkahan. Karena keilmuan para santri ini kan keilmuan yang sangat khas ya. Yang di luar sana tidak banyak mengetahui, apalagi kehidupan santri itu kan tertutup di dalam pesantren. Karena itu penting ini kemudian dibawa keluar agar Indonesia secara umum itu menjadi pesantren. Jadi pesantren itu tidak lagi dalam bentuk ruangan seperti Darun Najah, tapi Indonesia secara umum terpesantrenkan melalui dakwah santri-santri digital ini. Dan itu sudah sangat masif kita melihat sehingga kita lihat di media sosial sekarang itu FYP di TikTok misalnya atau di Instagram atau di YouTube itu yang trending bukan hanya konten-konten yang inspiratif, tapi juga konten-konten keagamaan, konten dakwah itu juga mendapatkan perhatian yang besar. Apalagi sekarang banyak orang yang di era media sosial, di era digital ini semakin haus pada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau menyapa dulu para guru-guru, santri-santri. Saya mau menyapa dengan pantun juga nih. Ya. Ke pare-pare sama Pak Menteri. Kurang semangat. Yang semangat ke pare-pare bareng Pak Menteri. Cakep. Si Dafa anaknya Haji Kukum. Selamat sore para santri-santri. Kaifa halukum? Masya Allah. Keren sekali. Alhamdulillah. فحمدا لرب الصلاة بمحمد وأنقذنا من الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. Yang saya hormati, saya cintai para kiai, guru ulama, guru kita semua dan juga para santri. Ada di sini sahabat saya juga, Lintar, ada guru kita Habib Hussein Haddad, ada Pak Menteri, ada semua orang-orang yang luar biasa inspiratif. Kalau ditanya tentang digital dan santri, Syakir dulu mungkin juga pernah di pesantren 6 tahun ya. Di pesantren Darul Quran Ustadz Mansur. Dan di era digital santri-santri itu harus kita harus bercampur bersama generasi digital. Jadi juga Rasulullah SAW kan bilang ya bahwa dakwah itu harus mengikuti zaman. Nah, santri-santri ini Syakir yakin mereka jauh lebih cerdas daripada orang-orang di luar sana. Karena saraf yang dibiasakan untuk mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi, kemudian mulutnya dibiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, akan membentuk sistem otak yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih berkah daripada anak-anak pada umumnya. Makanya Syakir bilang santri itu istimewanya santri adalah
orang luar tidak mendapatkan apa yang ada dalam santri, tapi santri mereka bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang di luar. Oke, boleh minta tepuk tangan ya. Keren banget. Dan hari ini juga sebenarnya yang paling penting bagi santri-santri kita nih dulu kalau di pesantren, kalau dihadapkan dengan orang-orang hebat kayak gini, itu memacu motivasi kita. Dan itulah menjadi salah satu dulu semangat Syakir untuk berada di dunia entertain. Mungkin orang bertanya, ngapain sih santri di dunia entertain? Gitu ya kan? Tapi ada satu kalimat dulu yang menjadi motivasi buat Syakir dari Guru Syakir. Ketika Guru Syakir bilang, nanti nih ketika kamu keluar pesantren, yang dakwah di masjid udah banyak. Dan orang di masjid udah nggak harus dakwah. Emang orang ke masjid emang sholat mau ngaji. Tapi justru teman-teman artis, ya orang-orang di luar sana yang belum punya kesadaran untuk ngaji, untuk sholat itu yang harus kita dakwahi. Jadi kalau kita jadi lampu di tempat yang terang, itu biasa kata Guru Syakir. Kan Syakir tanya, Ustaz gimana Syakir ditawarin film nih? Oh enggak apa-apa Kir. Justru bagus katanya. Yang jadi lampu di tempat yang terang udah banyak. Yang ngajar di masjid emang tempat baik. Jadi buat apa didakwahin? Emang orang ke situ mau baik. Tapi yang belum baik, makanya kata Guru Syakir kalau jadi lampu di tempat yang udah terang itu biasa. Tapi kalau kamu bisa jadi lampu di tempat yang gelap yang memang membutuhkan penerangan, itu baru kamu hebat. Masya Allah ya. Jadi lampu di tempat yang gelap. Yang gelap. Gitu. Makanya Syakir sengaja menjadikan kalau dunia artis nggak menarik ketertarikan anak muda, Syakir nggak mau jadi artis. Tapi karena artis menarik mata anak muda, nggak apa-apa. Syakir tarik dulu kecintaan mereka. Setelah mereka cinta, barulah Syakir ubah hati dan pikiran mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke.